望着绍兴河暮沉沦，念你掌心于温盘黄昏，深爱暮色生根之一瞬，人泪痕。天地独留缘，熬不过时间。你是在谎言里寻觅真理，哪怕荒无边际，多风相依。黑夜中我回望，却忘记，也就像你的泪怎会失散为你我不言，此情不Bagaimana menurutmu, Perdana Menteri? Apa dia pantas aku bunuh? Kaisar, menurut hukum, percobaan pembunuhan terhadap pangeran pertama harus dihukum penggal. Hamba percaya pangeran pertama tidak mengada-ada karena orang ini sudah mengaku bersalah. Dia pasti terlibat. Mudah sekali kamu bicara. Dia itu anak angkatmu. Dia cuma keponakan dari keluarga istri keluarga Chuang. Aku mengangkatnya sebagai anak hanya karena tidak ingin meninggal kesepian. Tapi anak angkat tetaplah anak angkat. Jika dia menganggap hamba sebagai ayahnya, dia tidak akan melakukan pengkhianatan ini tanpa sepengetahuan hamba. Kaisar, hamba gagal mendidik anak dengan baik, pantas dihukum mati. Karena Tuan Perdana Menteri juga bilang begitu, sepertinya aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Permaisuri memang memiliki firasat yang tajam. Tanggal 5 bulan 5 adalah hari yang baik. Adik kedua mencapai usia dewasa, sementara aku sudah menangkap mata-mata dalam pertempuran Pingling. Akhirnya aku bisa memberikan penjelasan kepada ayahanda. Pangeran kedua meminta menghadap. Ananda sudah menjalani upacara. Sesuai adat, khusus datang untuk memberi hormat kepada ibunda. Ayo bangunlah. Upacara kedewasaan sudah selesai? Kakanda sudah kembali. Dia bilang ada hal penting yang mau dibicarakan dengan ayahanda, jadi aku pulang lebih awal. Urusan penting apapun harusnya tidak mengganggu upacara kedewasaanmu. Kakanda sudah bilang nanti dia akan menebusnya padaku. Kalian semua boleh pergi. Baik. Mari. Hari ini upacara kedewasaanmu. Ibunda sudah siapkan hadiah untukmu. Buku ini mencatat semua informasi pejabat sipil dan militer. Siapa yang dipercaya oleh ayahandamu, siapa yang punya hubungan dengan keluarga Chuang, dan siapa yang perlu kamu dekati di masa depan. Ibunda sudah memerintahkan orang untuk mencatatnya. Kamu sudah dewasa. Di masa depan kamu harus berusaha untuk meringankan beban ayahandamu. Soal meringankan beban ayahanda, Kakanda saja sudah cukup. Ananda hanya ingin berlatih pedang dengan baik. Di masa depan, aku juga ingin menjadi seperti Kakanda, seorang pahlawan yang pemberani dan mahir berperang. Ibu lihat, ini
hadiah kedewasaan dari Kakanda. Hanya sebilah pedang sudah membuatmu tertipu. Sudah berapa kali ibu bilang, Kakandamu sangat licik. Dia juga bukan saudara kandungmu. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan dia. Kakanda bukan orang seperti itu. Dia pemberani dan pandai berperang. Selain itu, dia berperilaku jujur dan terbuka. Dia adalah pahlawan unggul di hati Ananda. Ibunda mengatakan semua ini padamu untuk kebaikanmu. Kamu dan pangeran pertama tidak sejalan. Makin baik dia memperlakukanmu, kamu harus makin waspada. Mengerti? Iya, Ananda mengerti. Jika Ibunda tidak ada urusan lain, Ananda akan berlatih pedang. Harus terjadi pertumpahan darah di istana pada hari kedewasaan adikmu. Sebenarnya apa niatmu? Menetapkan upacara kedewasaan pada tanggal 5 bulan 5. Sebenarnya apa niat permaisuri? Lancang! Ananda tidak pernah meminta ayahanda berat sebelah. Tapi segala hal harus mengedepankan alasan yang benar. Pejabat licik mencelakai pangeran, ayahanda tidak murka. Pangeran membunuhnya, ayahanda malah ingin menyalahkan. Masih mau berargumen dengan licik di hadapanku? Karena ayahanda ingin menyalahkan, kurasa lebih baik begini. Sekarang ayahanda bisa menusuk dadaku dengan anak panah. Biarkan aku membayar orang keluarga Juang dengan nyawa. Bagaimana? Sudahlah. Apa-apaan kelakuanmu ini? Di luar sana kamu sudah terbiasa bertindak seenaknya. Di hadapanku pun tidak bisa mengendalikan diri. Sifat Ananda memang seperti ini sejak kecil. Kulihat kamu terluka. Sementara tidak akan kupermasalahkan. Ananda sudah boleh pergi? Nanti malam masih ada perjamuan. Kamu bisa hadir sebentar, baru pulang beristirahat. Lain hari saja. Kamu tahu, adikmu itu ingin lebih dekat denganmu. Kalau kamu tidak hadir, dia pasti akan sangat kecewa. Lain hari aku akan menebusnya. Hanya saja hari ini tidak bisa. Aku masih harus pulang menemui ibuku. Budi ibu sulit dibalas. Harap Kaisar mengizinkan. Dalam pertempuran Pingling, kamu telah berjasa besar. Sebagai tokoh berjasa Jingzhou malah berakhir seperti ini. Kemalanganmu bukanlah kebetulan. Ada orang di Jingzhou yang ingin membunuhmu. Siapa yang ingin membunuhmu? Kenapa membunuhmu? Sekarang kamu hilang ingatan dan terluka parah. Tidak berguna jika terus melawan, yang terluka hanyalah dirimu sendiri. Aku tidak membunuhmu bukan karena kasihan, hanya berharap kamu bisa mati dengan ikhlas. Apa kamu tidak ingin tahu siapa yang memanahmu, siapa yang ingin membunuhmu? Dia benar. Tidak ada gunanya melawan sekarang. Hanya dengan hidup baru bisa menemukan kebenaran. Mungkin aku bisa manfaatkan dia. Tapi sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Sebenarnya siapa yang ingin membunuhku? Kenapa ingin membunuhku? Permaisuri, mata-mata dari Jingzhou yang kami tangkap mengungkapkan kamu juga kaki tangan. Dayang pribadimu memberi kesaksian pertemuan rahasiamu dengan orang Jingzhou. Memangnya kamu siapa? Aku bicara dengan Feng Pingcheng. Kamu tidak berhak untuk bicara.
Lindungi Kaisar! Ayahanda, di mana ibundaku? Ayahanda, di mana ibunda? Ibunda, Ibunda! Dia sudah tidur. Seleliuen, Xian, dan Je diserahkan kepadamu untuk diasuh. Baik, Kaisar. Mulai sekarang, dia adalah ibunda kalian. Pangeran pertama, Anda memang pandai memprediksi. Pihak Qinshou ternyata memang sedang gencar mencari keberadaan Fu Yixia. Mata-mata melaporkan, pihak Qinshou menyebarkan berita Komandan Fu terjatuh dari tebing dan hidupnya mati tidak diketahui. Raja Chenan Xia Qingxi mengeluarkan 3 perintah berturut-turut tidak akan berhenti sebelum menemukan dia. Ada apa, Pangeran pertama? Jangan ungkapkan identitasnya kepada siapapun. Ya, aku sudah memerintahkan hal ini. Tapi Anda benar ingin membiarkan dia tinggal? Seorang komandan wanita dari negara musuh. Bukankah ini berbahaya? Aku jadi ingat saudara kita yang gugur dalam pertempuran Pingling. Aku sangat ingin menikahnya sampai mati. Mulai hari ini, dia bukan lagi musuh. Kalian bukan hanya tidak boleh melukainya, perlakukan dia dengan hormat. Aku tahu, mengubah musuh jadi teman adalah hal yang sangat sulit. Tapi kesulitan juga harus diatasi. Ini perintah militer. Pangeran pertama, dulu Anda pernah bilang, pertempuran Pingling tidak semudah yang kita bayangkan. Kita butuh Fu Yixia untuk membantu kita memecahkan teka-teki. Tapi kapan teka-teki ini bisa terpecahkan? Ketika dia setuju untuk bekerja sama, kita akan tahu. Paman, Feng Shui Ke jelas tidak punya bukti. Tapi seenaknya memenggal kepala adik He di jalanan. Tapi apa yang Paman lakukan? Paman tidak membela adik He sedikit pun. Membiarkan Feng Shui Ke membunuh orang seenaknya. Paman, apa kita benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Feng Shui Ke ini, ha? Adik He mati dengan tidak adil. Semua ini salahku. Kalau waktu itu aku mencegahnya, tidak membiarkannya mengutus pembunuh, tidak akan ada bencana hari ini. Percobaan pembunuhan itu adalah perbuatan dia sendiri. Waktu kamu tahu, pembunuh yang diatur sudah lama berangkat, lalu ingin mencegah, juga sudah terlambat. Jangan-jangan, sejak awal Paman sudah tahu tentang tindakan Adika. Dia ada di sisiku begitu lama.
Mana mungkin tidak tahu apa yang dia ingin lakukan. Aku hanya tidak menyangka Feng Shui begitu tidak tahu aturan. Hutang nyawa ini cepat atau lambat akan kutagih. Keponakan paman bersedia sekuat tenaga untuk mengabdi kepada paman. Jangan pikir menyingkirkan Feng Shui hanya untuk merebut tahta dan kekuasaan. Sekarang aku Perdana Menteri sejak awal sudah berkuasa di istana. Bagiku merebut kekuasaan tidak begitu penting. Semua yang kulakukan hanya untuk membuat beberapa orang melihat bahwa pembalasan atas kebaikan dan kejahatan itu jelas. Kakanda, kamu mengagetkanku. Ambil ini. Ku dengar kamu terluka. Luka di sebelah mana? Parah tidak? Kalah dalam pertempuran, kalau aku bilang tidak terluka, bukankah aku akan dihukum? Kamu bohong lagi. Kamu coba, enak tidak? Ayo kita cari tempat untuk minum teh dan mengobrol pelan-pelan. Ayo. Hati-hati nanti tidak bisa makan malam. Permaisuri akan curiga. Aku akan bilang perutku tidak enak. Aku sudah memikirkan alasannya. Di istana tidak boleh melakukan apapun. Terlalu cepat jalan, pengasuh bilang, Tuan Putri harus tenang. Makan terlalu cepat, pengasuh bilang, Tuan Putri harus jaga sikap. Bahkan ketika aku tidur, pengasuh bilang, Tuan Putri itu keturunan kaisar, tidak boleh bernapas dengan berat. Aku sudah tertidur, mana aku tahu aku bernapas dengan berat atau tidak. Bernapas dengan berat? Bukankah itu mendengkur? Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Kelak suamimu keberatan denganmu karena mendengkur saat tidur. Kamu... Sudahlah. Jika suamimu berani menindasmu, lapor padaku. Akan kubalas dendammu. Kamu tersakiti ya? Siapa berani? Beritahu aku. Tidak akan kuampuni dia. Apakah Kanda tidak pernah merasa tersakiti? Lahir di keluarga kekaisaran. Siapa yang tidak pernah merasa tersakiti? Sekarang aku sangat merindukan masa kecilku. Setiap hari tanpa kekhawatiran. Selalu merasa diriku adalah orang yang paling bahagia dan paling gembira di dunia ini. Tapi makin dewasa aku makin sadar. Semua yang pernah kudapatkan harus dibayar dengan harga. Sebagai seorang tuan putri, selain nyawa yang merupakan milik sendiri, semua milik keluarga kekaisaran itu milik Susa. Mereka semua sangat hormat pada aku. Tapi tidak ada seorang pun yang peduli tentang apa yang kupikirkan. Aku tahu, ini adalah tanggung jawab. Dilahirkan di keluarga kekaisaran, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Meskipun itu hanya sekali. Kakanda, kata-kata ini hanya bisa kukatakan padamu.
Kamu tidak akan bosan kan? Gadis bodoh. Aku ini kakakmu. Bosan pun harus tetap mendengarkan. Kalau kamu kakakku, diamlah. Dan terima pukulanku. Jangan menghindar, aku pukul nih. Sakit. Kamu baik-baik saja? Hah? Sudahlah. Kamu benar. Lahir di keluarga kekaisaran. Siapa yang tidak pernah merasa tersakiti? Tapi aku selalu berperang, berusaha keras mendapatkan prestasi. Jangan khawatir. Apa yang kamu katakan, Kakanda akan selalu ingat. Baiklah, semua boleh pergi. Walau anak angkat, dia tetap bermaga cuang. Feng Shui sungguh tidak terkendali dan lancang. Berani membunuh dia di depan umum. Kejadian seperti ini tidak ada gunanya dibahas lagi. Hanya kasihan He. Wajahnya memang sedikit mirip dengan Jing Heng. Tidak disangka, dia juga tidak bisa hidup sampai usia 30. Upacara kedewasaan Cheng Yang menyebabkan pertumpahan darah. Sepertinya dia mau bertindak terhadap keluarga Chuang. Dia bukan lagi anak kecil 15 tahun yang lalu yang hanya tahu menangis terseduh-seduh. Kenapa kamu mengatur upacara kedewasaan Cheng Yang pada tanggal 5 bulan 5 demi kepuasan sesaat? Harusnya Anda dengarkan aku. Sejak awal singkirkan Feng Shui ke, tidak akan terjadi hal seperti ini. Seorang pangeran muda tidak mampu menimbulkan masalah. Jika seorang pangeran muda meninggal mendadak di istana, apa Kaisar tidak akan curiga padaku dan kamu? Wah, ilmu pedang pangeran kedua sudah makin meningkat. Ini berkat pedang dari Kakanda. Jika tidak bersabar selama bertahun-tahun, mana mungkin Cheng Yang bisa jadi seperti hari ini? Jadi, tidak boleh terburu-buru. Feng Shui ke putra sulung sah sekarang telah mencapai usia untuk menikah. Setelah dia menikah dan punya anak, penganugerahan gelar raja hanya soal waktu. Ditambah prestasi militernya yang gemilang. Jadi menurutmu dia kandidat terbaik? Jika Feng Shui ke tidak mati, bagaimana Cheng Yang bisa naik tahta? Aku bersedia mengikuti semua arahan ayah. Namun sekarang kita tidak bisa menunggu lagi. Surat pernikahan aliansi Qing Xiu akan segera sampai. Kamu bersiaplah. Biarkan Xiang menikah. Ayah, apa maksudnya ini? Perkara yang lalu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu banyak tanya. Semoga permaisuri selalu diberkati dan bahagia. Feng Shui ke, sebenarnya apa tujuanmu mengurungku di sini? Kelihatannya pemulihanmu berjalan baik. Sudah punya tenaga. Jawab aku. Aku membiarkanmu hidup dan berada di sini, bukan demi kamu berteriak ingin memukul dan membunuhku. Aku sudah bilang, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tidak perlu membuang-buang tenaga. Tidak ingat ya sudah, setidaknya kamu masih punya kemampuan bela diri. Sayang sekali jika kamu mati. Tangan kiriku sudah lumpuh. Bukankah kamu bisa melempar tempat tinta? Itu sudah cukup. Akan kucari orang untuk mengobati lenganmu. Tidak perlu. Tempatku bukan rumah amal. Aku tentu punya syarat agar kamu tetap hidup. Akhirnya membahas inti masalahnya. Apa syaratnya? Mulai sekarang, kamu harus mengabdikan diri sepenuhnya padaku. Mimpi saja. Jika bersedia mengabdi padaku, kamu hidup. Jika tidak mau, kamu mati. Sepertinya kamu tidak punya pilihan lain lagi. Fu Yisha, meski tidak ada senjata di dalam kamarmu ini, ada banyak benda tajam. Jika kamu benar-benar bertekad ingin mati, ada banyak kesempatan. Tapi kamu bukan hanya tak mencari kematian, sebaliknya malah menungguku di sini. Menunjukkan kamu sudah berpikir dengan jelas. Manfaatkanlah kekuatanku dan bekerja sama, baru ada kesempatan untuk menyelidiki kebenarannya.
kamu ingin bekerja sama, setidaknya sediakan makanan dan minuman yang enak. Jika kamu tidak jujur, berarti tidak ada ketulusan. Musuhku berhubungan secara rahasia dengan Jingzhou. Berencana untuk menjebakku dan musuhku kemungkinan berasal dari Jingzhou. Aku ingin mencari petunjuk pengkhianatan orang itu, mendapatkan bukti, menjatuhkannya, membunuhnya. Melalui dirimu. Saat memasuki kota, kamu juga lihat dengan matamu sendiri. Di Susha ada orang yang ingin membunuhku. Ada orang yang ingin mencabut nyawaku. Sedangkan kamu berperang di luar dan berjasa memenangkan perang, tapi malah dikhianati oleh orangmu sendiri. Sama denganku. Seharusnya kita saling memahami karena bernasib sama. Baiklah, aku sudah paham. Kamu ingin memanfaatkanku untuk membunuh orang. Kenapa aku harus membantumu? Bukan membantu, juga bukan memanfaatkanmu untuk membunuh. Bisa dibilang saling memanfaatkan. Benarkah? Coba jelaskan. Tangan kirimu sudah lumpuh. Walaupun sekarang kamu tahu siapa yang ingin membunuhmu, kamu tak mampu melawannya. Apalagi hilang ingatan, sama sekali tidak ada petunjuk. Walau orang yang ingin membunuhmu berdiri di hadapanmu saat ini, mungkin kamu sulit membedakan kawan atau lawan. Sedangkan aku punya anak buah, punya kemampuan, kamu bisa memanfaatkanku. Kamu katakan saja apa yang kamu pikirkan. Tidak perlu pura-pura mempertimbangkanku. Sudah aku pertimbangkan, kamu tidak perlu repot-repot. Jangan lupa, kita ini musuh. Kamu tidak mau balas dendam lagi. Jika kamu setuju, semua permusuhan yang sebelumnya ada kita lupakan. Tidak perlu diungkit lagi. Bila dikatakan seperti itu, sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Kamu mungkin sudah melupakan utang lama, tapi tidak bagiku. Kerjasama tetap kerjasama, tapi utang di antara kita tetap harus diperhitungkan. Pangeran pertama! Minggir, biarkan kami keluar. Fuyisha, lepaskan pangeran pertama! Suruh mereka mundur. Mundur. Pangeran pertama! Mundur! Fuyisha, kalau kamu berani melukai pangeran pertama sedikit saja, aku akan... Semua mundur. Jangan mengikuti. Pangeran pertama. Kamu memang bisa tenang ya? Kamu menculikku terang-terangan seperti ini. Apa tidak takut mendatangkan bencana bagi dirimu? Ini daerah Susha. Belum tahu siapa yang mati duluan. Kamu kendarai kereta kuda. Pangeran pertama! Kejar! Apa yang kamu lakukan? Pangeran pertama melarang. Ternyata ada udang di balik batu. Diam. Sudah dapat informasi? Dia tidak mati. Benarkah? Di mana dia sekarang?
Sepertinya telah dibawa ke Yuqing. Aku sudah tahu urusan antara Qingso dan Susa ini. Pasti semuanya sudah diketahui oleh Paman Qin. Hei, Paman. ini anak siapa? Ada apa dengan mereka? Syai, suruh orang dapur menyiapkan sedikit bubur tawar untuk mereka. Baik, Nak, dari mana kalian datang? Di mana orang tua kalian? Kami datang. kami mencari seseorang. Tidak tahu apa pernah kesini atau tidak. Siapa yang kalian cari? Dia seorang wanita, berpakaian merah, mahir bela diri. Rupanya dia guru kalian. Jadi kalian datang dari Qingso. Aku tidak kenal kamu. Jangan banyak tanya lagi. Guru pernah bilang, saat di luar rumah harus lebih waspada. Aku cuma tanya satu hal. Jawab kalau kamu mau, kalau tidak tidak apa-apa. Katakan di mana guruku? Gadis kecil ini memang mirip dengan Yisha. Dia dibawa ke Yuqing. Berhenti. Mau kemana kalian? Terima kasih mantaunya. Berhenti. Tunggu dulu. Nak. Syai. Ayo. Ini. Ambil satu mana cukup. Ayo ambil lagi, semuanya untuk kalian. Benar. Satu sudah cukup, tambah lagi itu serakah. Setelah ketemu guru, pasti akan membalas budi besar ini. Hanya beberapa mantau saja. Budi besar apa ini? Kalian tahu kan ke kota Yuqing itu jauh? Itu sangat jauh, satu tidak cukup untuk menahan lapar. Kalau begitu aku antar. Tunggu aku. Aku akan menyiapkan mantau untuk mereka. Bukan, aku belum mengizinkan kalian pergi. Pangeran pertama berkulit halus dan lembut. Jika dibawa pulang untuk dijadikan selir pria juga bagus. Dalam pertempuran Pingling, anak panah itu seharusnya langsung menembus di sini. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak bisa hidup. Membunuhmu? Kamu dengan tidak mudahnya jatuh ke tanganku. Mana mungkin aku tidak melayani kamu dengan baik. Kalian ikut aku, yang lainnya pergi ke sana. Ayo. Ha! Hmm. 15, 16. Bagaimana? Seperti apa rasanya? Oh iya, tadi aku sudah hitung sampai berapa? 11. Benar kan? Benar, memang 11. 47 dikurangi 11. Masih banyak cambukan lagi.
tidak kurang. Tepat 47 cambukan. Aku terkena anak panahmu. Kamu menyuapiku obat sehingga nyawaku selamat. Aku mencambukmu 47 kali. Sekarang kamu juga sudah membalaskannya kepadaku. Kita berdua sudah impas. Kamu pikir ini sudah selesai? Aku, Fuyisha, juga akan membalas dendamku sendiri. Budi dan dendam akan kubalas 2 kali lipat. Fuyisha, aku bersabar denganmu karena aku ingin bekerja sama. Jangan dikasih hati minta jantung. Sudahlah, cepat lepaskan aku. Kamu bilang langsung lepaskan. Dulu waktu kamu mengikatku, aku juga berpikir demikian. Tapi apa kamu melepaskan aku? Kamu memaksaku sampai ke sini bukan hanya untuk melampiaskan kemarahan, kan? Tapi untuk memancing seseorang keluar, kan? Coba katakan, siapa yang ingin kupancing keluar? Aku sudah berperang bertahun-tahun. Jika aku tidak sadar ada yang menguntit, mana mungkin aku bisa hidup sampai sekarang. Dugaanmu benar. Memang ada orang yang mengikuti kita dari jauh. Mengikuti dari Wisma Chengnian sepanjang jalan sampai ke Susha. Kamu ingin menggunakan tanganku untuk menangkap mereka. Selagi orang-orangku bertarung, kamu tinggal menunggu kesempatan besar. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi pernahkah kamu berpikir, ini adalah Susha, di mana tersebar mata-mataku. Walau orang-orang itu berani mengikuti, mereka hanya akan melihat dari jauh. Rencanamu akan gagal. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa membantumu menangkap mereka. Tidak perlu. Kamu baru saja setuju untuk bekerja sama. Sekarang mau berubah pikiran. Wajahmu ini setengah seperti tersenyum, setengah licik. Sama seperti dirimu. Bisa baik, bisa jahat, sehingga sulit ditebak orang. Di dunia ini, ada orang yang benar-benar bisa memahamimu. Kamu pikir kamu bisa memahamiku? Kelihatannya orang di sekelilingmu juga tidak begitu mengenalmu. Tapi benar juga, orang sepertimu seharusnya tidak punya banyak teman. Nona Yisha begitu ingin memahamiku. Baiklah, aku biarkan kamu pahami. Kamu pahami pelan-pelan. Asal anak panahku bisa menembus di sini, aku tidak perlu memahamimu. Setuju. Di antara kita berdua hanya perlu bekerja sama. Apa penting kita bisa saling memahami? Bagaimana kalau bertaruh? Kita bertaruh kalau aku bisa menjadi rekan kerja sama yang layak kamu percayai itu. Kamu berani? Kenapa tidak berani? Kenapa tadi tidak bertindak? Tua sudah bilang, biarkan Fuyisha mati di tangan Feng Shuike. Jika Feng Shuike ingin membunuhnya, dia sudah bertindak di penginapan hari itu. Apa perlu membawanya ke Yuqing? Ini adalah Susha. Bertindak di bawah pengawasan ketat Feng Shuike. Kita hanya punya satu kesempatan saja agar serangan bisa tepat sasaran. Kita perlu menunggu dengan sabar. Tuan juga bilang, bantuan sudah dalam perjalanan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Jika tidak, begitu membuat musuh waspada, barulah kesempatan kita hilang. Kamu Bisa bekerja sama, namun aku punya syaratku. Katakan. Pertama, tidak akan pernah melakukan hal yang mencelakai Jingso jika ingin aku berkhianat, kecuali kamu membunuhku. Baik. Kedua, jika dalang di balik ini bisa ditemukan, aku sendiri yang akan menginterogasinya. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Tentu saja. Ketiga, aku bisa pergi kapan aku mau. Jangan menghalangiku. Selain itu, aku akan mencari orang untuk mengobati lukamu, agar kamu punya kekuatan untuk melindungi diri. Sepakat. Sepakat. Masalah kita sebelumnya sudah impas.
yang kamu lakukan? Untuk apa terburu-buru? Masih kurang satu utang lagi. 做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却夹缝你与烽烟长相。Apa maksudnya ini? Kemarin, hei, semua berbalik, tidak boleh lihat. Jangan lihat. Dengan begini kita baru impas. Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak tertawa. Kamu jelas sudah tertawa. Apa aku tertawa? Tapi aku melihatmu tertawa. Tidak ada yang lucu. Apa yang aku tertawakan? Lihat, kamu tertawa lagi kan? Masuk. Kalian berpikir kekalahan di pertempuran Pingling adalah karena Fuyisha menumbangkanku dengan satu anak panah. Tapi pernahkah kalian berpikir, kenapa setelah aku kena panah, Qingxiu bisa dengan segera mengumpulkan pasukan untuk melancarkan serangan balik? Mereka menyerang serempak dari kedua sayap, mengepung dari tiga sisi. Bahkan jalur mundurnya pasukan kita bisa mereka ketahui dengan jelas. Di ketiga pos pemeriksaan ini, Qingxiu sudah menempatkan pasukan sebelum perang dimulai. Pangeran pertama, maksud Anda, Qingxiu sudah sejak awal tahu kita akan kalah? Tidak mungkin. Jika bukan karena Anda terkena panah, waktu itu kita sudah bisa merebut pos Chenan. Tidak benar. Kalau kita berhasil merebut pos Chenan, selanjutnya memasuki kota. Alasan Qingxiu cepat mengerahkan semua pasukannya membuktikan di kota sudah dipenuhi pasukan penyergap. Jika kita memasuki kota, mereka hanya perlu menutup gerbang kota dan semua prajurit akan mati dengan tragis. 摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却夹缝你与烽烟长相。仿若一阵昙花落我眼眶。我曾如霜间有光沾尽沙场，为了被谁安放，曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。我今却烟已荡漾，融开冰霜，满在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘，不我情却烟已荡漾，融开冰霜，满在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘。我成全今生遗忘，